Sobat Tua Muda Podcast. Halo Sobat Tua Muda, selamat datang kembali di podcast yang ngobrolin hidup, mimpi dan negeri. Kenapa ya? Ini hal yang luar biasa nih gitu. Iya. Ini episode pertama kita. Perkenalkan saya Putranto, Dan teman saya Toto. Kita ini motor di podcast ini. Ada sobat kita, Mr. Arko. Ya. Siap. Ya, udah siap dia bagian sutradara gitu ya. Kita pakai nama Sobat Tua Muda. Gak mau disebut tua terus, pinginnya tetap muda. Hari ini kita mau ngobrol nih, istilahnya bukan ngobrol ya. Soan ya tadi ya, soan. Untuk seorang tokoh figur luar biasa, teman-teman kita juga. Dia ini seorang imam agama Katolik. Iya. Tapi juga seorang perwira TNI. Apa pangkatnya? Pangkat sekarang tuh kolonel. Jadi kita manggilnya imam Katolik atau Mister Kolonel? Nanti kita tanya. Oh, kita tanya aja ya. Dan ia punya jabatan luar biasa kalau kata terakhir dia itu uskup. Wakil Wakil uskup uskup. untuk TNI dan Polri. Luar biasa kita bakal. Kenapa nanti kita tanya namanya siapa beliau, ini rahasia. Iya. Rahasia. Dan yang mau kita gali dari beliau itu terkait dengan nasionalisme, iman, dan makna mencintai Indonesia. Ini khusus untuk generasi muda agar bagaimana mencintai bangsa kita Indonesia yang luar biasa ini untuk mendapat wawasan yang lebih cerah lagi. Gimana kalau kita jalan sekarang? Boleh. Nah, gitu. Ya nih, kita udah ada di ruangan beliau. Ya. Jadi kita mau soal minta izin istilahnya. Minta tuh udah harus nggak boleh ditolak nih. Yaitu kita panggil Romo Yote. Ya, kalau kita ini teman dari kecil kita, Romo Yote. Ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin Romo boleh cerita. Kalau Romo disuruh memperkenalkan diri nih. Ya, dalam pertama, satu kalimat. Monggo. saya senang bahwa teman-teman saya dari kecil umur 5 tahun sampai sekarang umur 58 tahun itu tetap bisa datang memberikan support, lalu juga masih main bareng dalam arti kita bisa kongko-kongko, bisa cerita bareng, dan sangat luar biasa ya di tengah perbedaan yang ada. Ya, ini Mas Toto sama Mas Putranto, seorang Muslim, teman-teman dari saya dari kecil, tapi menjadi konco lawas-lawas ini. Jadi kapanpun kita adalah sahabat. Jadi saya sangat bersyukur ya kita punya komunitas dari anak selatan, Kebayoran pula gitu ya. Kebayoran baru. Yang punya negara katanya. Tapi ternyata saya yang ditentukan menjadi orang negara ini sekarang dengan pakaian seperti ini yang dikunjungi oleh sahabat-sahabat saya. Terima kasih pertama-tama atas kebersamaan kita yang sampai sekarang ini masih terjalin dengan baik. Gimana Pak? Ini yang agak-agak unik nih, yang kita mau tahu nih, Romo sekarang ada di 2 dunia nih. Satu di pastor, satu lagi di angkatan di militer. Gimana ceritanya tuh mau bisa ada di 2 dunia seperti ini? Saya pun nggak pernah memikirkan itu ya. Saya cuma punya dulu kalau disebut cita-cita ya pengen jadi Romo saja. Oh gitu. Iya, nggak ada pernah pikiran jadi Romo lalu jadi tentara. Gitu. Jadi saya juga sudah memilih jadi Romo itu ya di bilangan Jakarta sebagai pastor dari Keuskupan Agung Jakarta dan juga melayani di parokiakarki gereja-gereja yang dari Keuskupan Agung Jakarta. Tapi ya memang itu di luar rencana saya. Ya hanya karena taat sama pimpinan, saya melaksanakan tugas yang sebenarnya saya juga nggak tahu nih, kok bisa saya yang dipilih gitu. Padahal jujur nih, Om Toto ya, Mas Toto sama Mas Putranto ini tahu kecilan saya itu kan penyakitan ya. Not so good lah saya. Ya, dari segi fisik tuh ya kecil juga nggak sehebat Mas Putranto sama Mas Toto gitu ya.
tapi kok ya dilalai gitu ya, kok ya bisa kejadian saya bisa masuk tempat yang sebenarnya tidak mudah, yaitu seminari dulu ya. Iya, betul. Karena ada teman-teman kita yang juga daftar tapi tidak masuk. nggak masuk. Kenapa kok mau jadi masuk seminar itu? Apa yang menginspirasi seorang Yote? Cuman ada rasa syukur aja karena saya itu kan penyakitan. Dan dulu sebetulnya saya passing grade ya. Kenapa? Ya bisa dihitung masuk sekolahnya sama nggak masuk sekolahnya ya. Artinya sering sakit saya. Karena sering sakit, terus kan juga kalau pelajaran jadi ketinggalan. Saya masih ingat dulu habis sakit itu kan mesti suruh les. Di sekolah dulu masih boleh tuh les sama guru gitu kan, karena ya ketinggalan pelajarannya. Jadi begitu ini apa pelajarannya gitu kan. Lalu ya untung di rumah saya didampingi sama kakak-kakak saya dan di sekolah sama guru. Tapi itu kan membuat sebetulnya masa kecil saya itu kan jadi apa ya, nggak seperti yang lain gitu ya. Bisa dikatakan ya rada minder juga. Yang lain harus sudah pulang, udah main-main di rumah, saya belum. Itu yang lalu memotivasi saya untuk berdoa bersama-sama, Tuhan beri aku sehat seperti teman-teman yang lain gitu. Oh, luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Karena kan kita itu datang sama Tuhan itu bukan karena percaya pertama-tama, tapi karena nggak berdaya. Berdaya. Nah itu saya alami. Jadi ketakberdayaan saya waktu kecil itu jadi rahmat ya, jadi berkat. Atau jadi mikirnya itu mau sembuh. Kalau sembuh itu ya nggak hanya minum obat, tapi berdoa sama Tuhan, kan begitu. Itu sebetulnya sentuhan spiritualnya di situ pertama. Jadi saya mengandalkan Tuhan. Dan bagi saya mengalami kesembuhan yang bisa dikatakan dalam iman Katolik itu ya kayak mukjizat gitu. Saya itu di EEG itu saraf tepi tulang belakang saya itu pasti dianggap terganggu. Jadi saya itu pasien saraf karena jatuh dari menara air, kepala dijahit. Lalu juga mengalami trauma besar karena kaki kanan saya terbakar usia 3 tahun. Oke. Terus saya juga ada kecelakaan, saya kelingking kanan kaki saya itu nyaris putus karena kejatuhan meja. Jadi praktis saya itu memang pasien ya. Jadi itu sih sebenarnya waktu kecil dalam ketakberdayaan, dan ibu ketika tahu saya tuh pengen sembuh tuh dengan minum obat, ibu yang mengatakan kalau kamu mau sembuh ya ikuti aturannya dari dokter, tapi juga kalau mau sembuh itu doa sama Tuhan Yesus gitu. Wah, luar biasa ya. Itu yang itu saya. Panggilan tersendiri. Nah saya tadinya ya cuman pikir itu ya kedekatan sama Tuhan Yesus karena pengen sembuh. Tapi ternyata sembuh betul. Dan bukannya sembuh betul. Saya ingat mulai kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu mulai naik tuh prestasi saya. Jadi saya tuh kan saya dulu menganggap teman-teman saya tuh seperti Mas Gandung itu kan pintar. Iya. Ya. Yang biasanya itu dia cerita tentang kehebatan dia, tahu ini tahu itu gitu kan. Begitu kelas 4 itu dia suka nempel saya dan mengatakan cerita, Yote cerita gitu ya. Saya mulai merasa pede. Nilai saya nggak jelek-jelek amat ya, tidak ranking 1 sih, tapi ada nomor lah gitu. Jadi saya mulai pede. Nah pede itu saya rasakan karena saya sering doa itu, ini Tuhan yang kasih. Terus juga saya punya kebiasaan yang ya dari keluarga, tapi lalu saya merasakan bukan karena keluarga, tapi karena saya merasa beda. Kalau saya misa pagi itu di Blok G, saya sebelum sekolah saya misa dulu tuh. Udah gitu saya ikut putra altar di Blok B, lalu ada misa juga di Blok B. Jadi kalau nggak dapat tugas putra altar, saya bisa di Blok G. Tapi kalau ada tugas putra altar, saya dikasih di Blok B. Kelas 5 tuh, mulai kelas 5. Saya mulai merasakan ada beda kalau gue itu misa sama gue nggak ikut misa. Kalau misa ada udah kayak malaikat gitu. Jadi nggak hidupnya Tenang. bukan hanya tenang tapi ada gembira gitu loh, senang gitu loh. Jadi kalau nggak ikut misa tuh ada yang lain, entah kemerungsung, entah kemudian nggak bisa nahan diri gitu ya. Dengan ini kok ada sesuatu yang lain gitu. Itu yang saya rasakan. Beda banget semua ya. Beda. Jadi saya dengarkan firman Tuhan karena saya memang dulu senang baca kitab suci tapi yang cerita bergambar gitu kan. Dan pernah waktu itu kan di sweeping tuh, komik-komik di sweeping gitu. Iya. Wah komik saya di sweeping, padahal saya lagi pinjemin sama Astrid.
perenang. Perenang. Waduh, saya tuh malu sekali. Saya kok bisa bawa itu, kok pas Astrid minta saya bawa dan ternyata kena sweeping. Tapi Bu Yusi bilang, nih bukunya siapa nih gitu. Itu bukunya Yote gitu. Udah, ini yang ini nggak usah di sweeping. Di situ saya merasa, wah Tuhan baik, bukunya gue nggak di sweeping gitu. Padahal itu kan sebenarnya ya kan, ya orang kan taunya ya yang cergam-cergam, yang godam, yang apa yang kena sweeping. Nah, pengalaman-pengalaman kecil macam itu membuat saya itu makin tertarik sama hidup menjadi seorang yang dekat dengan pelayanan di gereja. Sampai lalu ada seorang imam yang kemudian memberi warna pada cara pandang saya, namanya Romo Kuris. Blok B ya? Dulu Blok I, kemudian pindah ke Blok B. Lalu ada ya sahabat saya sampai sekarang itu yang dulu masih frater, sekarang Romo. Namanya itu juga orang dari Halim. Dia anak Kanisius, seorang Cina yang sekolahnya di Kanisius lalu masuk jadi Yesuit. Namanya Martin Suartono. Nah itu jadi pendamping putra altar saya. Nah saya punya figur ideal gitu ya. Orangnya tenang, orangnya baik, orangnya murah hati gitu kan. Itu masih SD atau SMP? SD. SD. Dan Dan jadi sahabat saya, yang saya tuh ditelepon sama, kan saya GR juga, saya kok ditelepon, yang lain nggak ditelepon gitu. Ya saya merasa bahwa saya punya sahabat kok yang sudah tua, tapi seorang calon Romo namanya frater dulu, Martin Suartono. Sekarang jadi pastor, bahkan jadi pertapa dia di bawah gunung di Karanganyar, bawah Gunung Lawu. Ya. Jadi saya, iya itulah sebetulnya ya, saya hanya merasa bahwa dengan cara itu saya mendengar Tuhan panggil saya. Saya juga waktu SD juga lucu. Saya baru pulang dari gereja. Saya masih ingat tuh peristiwanya. Itu jam setengah habis misa terakhir, 7:30, ibu ngajak saya untuk bantu belanja di Hero Supermarket di Barito. Oh Masih di bawah, dan di bawah tuh. Iya, Gue masih inget ceritanya tuh, di mana gua itu dorong troli. Masa lagi dorong troli gitu, gue bisa bilang gitu, Tuhan ingat ya, itu kelas 6 SD. Tuhan ingat ya, kalau saya gede nanti saya jadi Romo. Tuhan ingat ya. Jadi tuh gue bukan di gereja, gue bukan di tempat ibadat, gue lagi nemenin ibu. Tiba-tiba muncul ungkapan dari saya, Tuhan ingat ya, nanti kalau saya gede saya pengen jadi Romo. Aku nggak ngerti kenapa aku mikir kayak begitu. Sampai ke situ ya. Gak ngerti. Sementara teman-teman lain tuh kan tahu aja anak parki ya kan. Nggak enak kita berdua. Bacanya beda. Tadi komiknya berwarnanya beda, kita bacanya hitam putih. Beda. Oke, itu tuh luar biasa tuh. Ini Sobat Tua Muda Podcast. itu luar biasa tuh. Ini sampai Anda menjadi angkatan udara. Ya kan, angkatan udara ya. Menjadi pilot itu kendala-kendala waktu kecil sakit itu nggak jadi masalah. Ini Itulah kan yang menurut saya, menurut saya tuh juga lulusnya murni loh. Iya, aku juga di Kan ada yang lulus karena dia ada catatan. Saya murni, saya tahu. Cuman memang saya dibelokkan dari tugas yang dipercayakan saya dari Bapak Uskup. Sebenarnya saya jadi pastor untuk Kepolisian Republik Indonesia. Dan sampai terakhir pada saat istilahnya itu pantohir, orang-orang yang tahu saya bilang, kamu siap-siap di polisi gitu. Ya memang di situ saya. Tapi begitu diumumkan, ternyata itu saya untuk Angkatan Udara. Tapi ada deal. Ya, saya sampai ngecek sejauh ini karena saya cuma dengar dari orang, saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Karena saya dianggap kemampuan untuk ambil keputusan bagaimana yang menjadi karakter yang Angkatan Udara lebih pas. Saya lalu dipindah ke Angkatan Udara. Tapi fisik nggak masalah, Pak? Lah ternyata tidak. Oh. Ternyata tidak. Pesawat tempur yang pernah dibawa di Kalau pilot saya tidak pesawat tempur, jadi pertama-tama memang ini untuk Angkatan Udara ada korps. Saya masuk korps itu di dinas khusus
artinya di situ ada selain perwira pembinaan mental rohani seperti saya, Iya. juga ada intelijen, Oke. lalu ada dosen. Dosen. Nah, saya itu lalu menjadi melting bersama-sama dengan dosen, mengingat saya itu kan diarahkan untuk menjadi pendamping di Akademi Angkatan Udara. Selain perwira rohani, lalu menjadi dosen, tetapi juga menjadi staf khususnya gubernur. Nah, karena pengalaman saya untuk mengajarkan mereka, lalu saya diberi koridor. Untuk pertama-tama saya latihan terjun. Jadi itu karena saya Payung. terjun payung, Iya. ya. Oke. Lalu habis terjun payung, nah itu saya punya kesempatan untuk melaksanakan wing terbang layang. Terbang Oke. layang itu, dari terbang layang itu sebenarnya filosofi dasar dari menjadi feel untuk melaksanakan terbang di udara. Karena kalau di darat itu kita cuman satu dimensi, 2 dimensi. satu dimensi, 1 dimensi. Oke. ya, atau kanan kiri kan, Iya, betul. kanan kiri. Tapi di udara kita ada 3 dimensi, ada tiga garis sumbu, X, Y, Z. ya, X, Y, Z. Ya, kalau kita kan cuman di ini kita Itu kanan terbang kiri layang tanpa engine ya berarti ya? tanpa engine, jadi ditarik. Tarik dulu. Nah, disitulah sebetulnya feel-nya kita. Jadi untuk bisa menjadi pilot itu pertama-tama bukan kemampuan intelektual, tetapi yang namanya altitude, kemampuan altitude. Nah, saya dianggap kemampuan altitude-nya cukup, ya tidak baik-baik amat, tapi cukup. Jadi bisa untuk mengikuti pendidikan saya. Lalu saya karena punya kesempatan, habis ada pendampingan taruna, lalu taruna itu juga ada pengambilan brevet. Nah, saya kan sering ada sortir akhir tuh yang lalu kosong, saya bisa masuk ya sebagai pendamping taruna. Dulu taruna ya, sekarang ada taruna dan taruni, ada putrinya. Nah, saya lalu dapat. Nah, dari situ saya lalu punya feel untuk itu, sehingga karena saya juga dalam perjalanan punya adik-adik asuh. Nah, sebenarnya dari adik-adik asuh itu saya itu mendapatkan kesempatan untuk ikut yang namanya untuk yang rotary wing itu helikopter, sama fixed wing itu pesawat latih, ya, pesawat latih di Skadron 104 sama 103 yang ada di Lanut Adi Sucipto. Saya sering ikut, jadi ikut sebagai di belakang ya, tandem ya, untuk latihan juga formasi gitu kan. Oh gitu? Iya. Jadi saya diajak karena memang ketika mereka latihan, mereka lalu ngajak saya, juga para instruktur yang kemudian, Romo ada waktu kosong nggak? Ada, ikut ya, gitu. Sehingga saya terbiasa untuk melaksanakan gitu. Sampai kemudian ketika saya juga punya adik asuh saya, adik lifting saya yang ada di Madiun gitu kan, mereka juga ada kegiatan. Ya, saya diajak untuk yang melaksanakan terbang dengan pesawat supersonik itu. Jadi itulah yang sebetulnya saya alami, sehingga saya bisa merasakan ya aura sebetulnya, atau suasana. Jadi apa yang memang harus disiapkan oleh seorang pilot, ya, beda antara pilot fixed wing dan rotary wing seperti itu. Perencanaannya, persiapannya, kemudian juga waktu latihan itu kan saya ikut ya, misalnya harus ada aeros 1 sampai 16 gitu. Saya beberapa aeros itu saya ikut bersama dengan instruktur gitu ya. Tetapi memang dalam rangka mereka checker tuh mengecek pesawat gitu. Nah, itu saya lalu bisa ada bersama dengan mereka untuk bisa lihat. Tapi saya nggak boleh ngapa-ngapain itu. Ya, di tangannya begitu nggak boleh pegang gitu ya. Seperti itu. Jadi ini pengalaman saya yang unik gitu ya. Saya punya komunitas penerbang, baik tempur, pesawat latih. Pertama pesawat latih, lalu pesawat rotary, karena ada yang rotary yang BKO di sana dengan pesawatnya waktu itu Kolibri gitu ya. Kan saya sempat juga ikut dalam penerbangan mereka itu.
Itu yang saya lalu juga pada saat ada air show gitu kan. Iya. Nah, lalu sekali juga saya pernah ikut sebagai bagian dari pesawat T-50 itu. Jadi ikut bersama-sama karena Manuver. diajak manuver, diajak juga roll gitu. Itu Indonesian Air Show 8 bukan? Yang Oh Pak bukan, Adi saya sudah kan di beberapa khususnya di Latut iya, Adi, iya. Latut Adi kan ada namanya air show ya untuk masyarakat bisa ngelihat gitu ya. Nah, itu yang kemudian pada saat mereka latihan gitu ya, saya bisa merasakan saja ya. Tapi itu pengalamannya sangat langka karena kedekatan saja dan selalu dicek juga kesiapan itu. Ini udah bagi besar, ya kan? Sekarang lima besar Pak Astor ya. Sebagai militer, ini ada pertanyaan yang beda begitu. Saya cinta Indonesia itu kira-kira menurut Romo momennya di mana? Sebetulnya muncul ketika saya itu menjadi pramuka dan itu Kapan itu? di Tarakanita di sekolah kita dulu SD atau SMP? SD. Oh SD. Wah, luar biasa ya. Jadi kan SD terus kita Kelas ada. berapa deh pramuka ya? Saya kelas 2 udah masuk Iya. SD, udah masuk pramuka. Kelas 2 SD itu kan udah masuk pramuka. Sampai jadi penggalang. Penggalang tuh nggak banyak. Dulu kan kita jadi pramuka itu pilihan bebas ya. Ya, pilihan bebas jadi ekstrakurikuler Iya. gitu kan. Jadi Pramuka nggak? bukan wajib. Pramuka tuh biasanya orang yang baik-baik. Betul, pramuka, PMR gitu kan. Nah, saya ikut pramuka Gue dan cuma sehari ke pramuka, habis itu kayaknya gue nggak betah. Pak Vincent Pak Vin. Ya Pak Vincent ya. gitu kan. Mendiang Pak Nah, Vin. itulah sebetulnya saya mulai sampai saya sekarang aja untuk penggalang ya. Untuk penggalang ya. Habis siaga lalu penggalang. Dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia dan seterusnya sampai 10 itu. Ya, rela berkorban, rajin dan tabah, ya. Wah. Terampil, hemat bersahaja, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu wah ini gue banget nih. Itu gue banget. Jadi lengkap. ya makanya gue juga milih temen gitu kan, milih temen yang wah ini kayak ini orangnya ini tenang, kalem, pintar gitu. Yang dulu kalau aku kenal namanya Himawan, mungkin masih kenal. Orangnya diam Iya, tapi Himawan. pintar gitu kan. Itu yang ini modelnya saya, modelingnya saya. Nah termasuk Denny Turner, Oh, ya iya. Denny Turner itu juga termasuk modelingnya saya gua. Nah, hanya Denny Turner itu kan Grapia ya. Kalau Himawan itu kalau saya lebih pilih Denny Turner sama Himawan, sebenarnya saya lebih pilih Himawan gitu kan. Yang anaknya diem gitu kan, nggak macam-macam gitu. Orangnya baik banget ya gitu. Nggak tahu sekarang katanya, kok berubah katanya. Tapi ya itulah. Ya paradigma orang berubah. Seperti saya juga, kita punya teman yang namanya ya boleh saya sebut ya, itu dulu namanya Heru, sahabat saya sekarang ini. Wah dulu bandelnya bukan main, tapi ternyata dia sekarang itu menjadi orang yang sangat hangat, ya sangat helpful juga sama teman-teman gitu kan. Kita rasakan di komunitas kita. Disitulah saya melihat bahwa di balik ini masih ada sesuatu yang, nah saya pikirnya sebagai orang yang memaknai hidup, Tuhan punya rencana pada setiap orang. Sehingga saya juga mengatakan Tuhan punya rencana sama saya, karena hidup buat saya kan anugerah. Kenapa saya itu dibikin sehat sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya sehat, pasti Tuhan punya rencana sama hidup saya kan gitu. Maka ada panggilan nih. Dan panggilan itu mesti Tuhan mau, saya mesti melakukan apa yang Tuhan mau. Ya kan saya tinggal bilang aja, Tuhan mau apa ya, aku siap. Gitu. Nah, lalu dalam perjalanan saya gue kok diarahkan jadi Romo gitu. Ya udah gue terima aja gitu. Dan saya berjalan itu pertama tuh happy ya. Jadi gue nggak ngampet kan katanya nggak merit ya gitu ya. Waktu saya tanya sama teman-teman gitu, lu mau jadi Romo nggak? Ngapain jadi Romo, kagak kawin? Masa hidup cuma kawin doang ya gitu ya. Ada sesuatu dan nilai yang mau kita perjuangkan. Maka itu yang teman-teman juga kok beda ya. Aku misalnya saya kan dulu ikut klub bulu tangkis di Majestic. Itu setelah SMP, SD akhir SMP itu saya ikut klub bulu tangkis. Nah, setiap sore itu kan lewat gereja. Nah, aku sama temanku anak Tarki juga, kalau nggak salah adik kelas kita satu tahun, Haryanto kalau nggak salah namanya.
Dia rumahnya di Blok M, aku suka nunut. Kenapa nunut? Abis itu aku turun di gereja. Iya. Nah, dia bingung, lu ngapain ke gereja? Gerejanya kosong. Lalu nggak tahu loh, gereja itu kan ada tabernakel, sakramen Maha Kudus. Iya. Dan di situ kita bisa berdoa. Doanya apa? Ya doa, kita syukur sama Tuhan, kita terima kasih. Dia bilang sama aku apa? Lu aneh lu. Dia kelihatan pergi Mungkin kan untuk sama anak-anak lain. Iya, mungkin untuk usia Iya. saat itu kan Aneh. kita masih main dulu. Kita udah kesana kemari. Pasti. Doa nih yang Sobat Tua Muda Podcast. nih yang anak-anak muda sekarang kan ada skeptis soal kata nasionalisme, yang kata orang itu sekarang jargon nggak nyambung sama realitas hidup. Itu tadi. Gimana? Jadi sebetulnya ketika orang itu didekatkan ya, seperti kalau cerita apa namanya dulu yang sangat berhasil Laskar Pelangi gitu kan. Kalau pernah nonton filmnya. Iya. Itu kan sebetulnya membangkitkan minat akan cinta tanah air. Nah, saya itu lewat pramuka. Jadi saya cinta sama tanah air itu kan cinta dengan alam. Iya. Cinta sama alam, lalu cinta sama tanah air. Dan di situ kan cinta pada Tuhan. Jadi sebenarnya dekat banget 11-12 gitu ketika saya mulai senang naik gunung. Ya, bukan naik gunungnya yang nikmat, tetapi ketika sampai di atas melihat, wah gila Tuhan. Ya gue mesti di situ lama gue lihat nangis dalam arti terharu ya. Luar biasa, gue kecil banget ya, tapi Tuhan maha besar gitu kan. Nah, gue tahu juga ada Mazmur 8, How Great Thou Art. Kan gue bacaannya emang dari dulu memang gue senang baca firman ya. Jadi Mazmur 8 tuh. Nah, di situ kan alam tanah air yang kucintai gitu kan. Dari situ sebetulnya ngalirnya dari situ. Jadi kedekatan sama Tuhan juga kedekatan sama alam. Ini luar biasa nih, pramuka tuh ternyata Pramuka. National building buat gue. Ini bagus buat Gen Z ya. Betul. Kalau sekarang dibilang Gen Z Atau ya. mau misalnya sekarang glamping gitu ya. Iya. Ya, tetapi ketika kita dekat sama alam, orangnya mesti beda. Aku punya sahabat-sahabat yang sampai sekarang itu masih semangat untuk dekat dengan alam meskipun dia sudah jadi profesi di bank dan BNI. Saya punya sahabat di situ yang tukang naik gunung gitu. Ya, adventurer juga gitu kan. Dalam arti berpetualang untuk bukan hanya di Indonesia tetapi juga di The Seven Summit ya, di Asia, di negara-negara lain sampai di Afrika, di Kilimanjaro gitu kan. Nah, mereka lalu cerita gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya cinta tanah air. Lalu saya punya di sini belakang saya aja ini kain tenun ya, alat tenun bukan. Nah, itu tadi ikat. Saya tuh kok ngerasa ciri khas dari nasionalisme kita tuh adalah ikatan lewat tenun. Semua punya loh. Iya. Seluruh bangsa seluruh suku kita punya ciri khas tenun. Dia punya ciri khas sendiri. Tapi satu, tenun. Dan alat tenun bukan mesin. Pakai jegrek tradisional gitu. Itu yang membuat kita ketika apalagi kalau nonton sepak bola gitu kan, untuk generasi milenial sama Gen Z ini kan, kalau tanah air ku tidak kulupakan, itu sekarang di GBK, bukan hanya di GBK, kayaknya nanti kalau FIFA tahun 2026 itu ada Piala Dunia, kok feeling saya itu akan dinyanyikan menjadi lagu bagian dari FIFA juga itu, karena tidak bicara soal Indonesia, tapi bicara soal tanah air, ya kan. Sehingga sama seperti waktu saya kecil ada lagu dari The Sound of Music. Itu ada lagu Edelweiss. Nah, yang terakhir, bless our homeland forever. Doakanlah tanah airku selama-lamanya. Itu aku aja dapatnya itu
nonton filmnya itu Berkali-kali. umur ya berkali-kali juga sampai sok tahu habis ini Itu udah kayaknya historical banget itu yang film gitu ya. ya. Tentang Dan di situ sebetulnya Cinta Tanah Air Austria dan lagu Austria tentang Edelweiss itu mendunia kan. Sama semoga nanti lagunya kita Ibu Sud itu bisa mendunia dengan lewat sepak bola kita kan seperti itu. itu yang anak-anak muda itu. Iya, yang apa? No. Dia bilang apa tuh? Negara kita nih nggak ada harapan. Saya nggak bangga. Kira-kira Romo nanggepinnya seperti ini. Nyoba nih saya ini anak muda. Kan memang Gua nggak bangga sama negara kita ini. memang kan sekarang kan kita juga lihat korupsi masih tinggi Besar ya. ya kan. Kesenjangan si kaya dan si miskin Semakin jauh. ya makin ada gap ya makin ada Makin gap besar. makin besar ya. Tapi kan lalu kan kita juga begini ya, orang bisa aja apalagi orang yang pernah mengalami trauma luka batin. Tahun 98 tuh kan juga ada pemerkosaan, Banget. ada apa Perampok. perampokan, Penganiayaan. ya penganiayaan yang membuat orang terluka sampai sekarang juga. Ya. Lalu apa perdagangan manusia, ya itu kan juga Sampai sekarang ya. masih Ini juga yang ada. eh, Jangan dijual gitu. ya organ dan anak-anak kecil dijual gitu kan. TKW juga masih belum aman ya kan di perbatasan. Jadi kita masih punya persoalan macam-macam ya. Sekarang makin menjadi lebih kompleks, makin lebih rumit ya karena untuk pemilihan pemimpin itu ya bukan karena dia punya kapabilitas, tapi karena yang coblosnya one man one vote itu cukup banyak. Tidak pikir orang itu punya kapabilitas, tapi orang itu asertivitasnya diterima sama orang lain. Ya, sehingga kan lalu tidak terjadi ya apa supaya dia bagus ya ijazahnya dibikin supaya asli gitu kan. Ini kan bukan terjadi pada 1-2 orang. Ya kan? Orang yang sebetulnya Yang menjabat aja bisa dapat. iya. Sertifikat nggak jelas. Ya, lalu juga kita di tengah kita mata telanjang kita ngelihat bahwa sekarang yang namanya skripsi, disertasi bisa diperjualbelikan, bisa Betul. ya kan? Hasil dari penelitian itu kan betul-betul menelanjangi apa ya dignity ya, kemuliaan dari kemanusiaan bangsa Indonesia gitu. Nggak ada malunya dan mereka juga ada yang masih menjabat. Malah katanya Cak Lontong itu kan yang disebut koruptor tuh yang ketangkep, yang belum ketangkep ya belum koruptor. Ya, itu kan realitas Gimana satir. supaya Gen Z ini punya kebanggaan itu? Ya, kembali kepada kita masing-masing, kita melihat bangsa kita seperti apa. Kita rela nggak bangsa yang sebetulnya sangat luar biasa ini, ya sudah dijajah sedemikian hebat, dikuras hartanya, tapi masih punya kekuatan terus. Kenapa? Karena kita kaya. Belum lagi nanti kandungan minyak mineral dan minyak mentahnya Indonesia masih cukup menjanjikan. Ada di gas, di Celuk Masela gitu kan, ditemukan lagi. Lalu bahan untuk pembuatan baterai litium ada di Indonesia terbesar gitu kan. Banyak hal yang kita kaya, tapi kita dipecundangi. Kenapa? Karena ya bangsa kita itu dengan mudah ya dengan suasana feodal itu masih dipermudah dengan hal-hal yang tidak sedap. Tapi kan ini perjuangan ya, perjuangan bangsa kita. Nah, tinggal kita pilih anak-anak muda ini. Kita mau kemudian menurut saya ada tiga. Orang cuek, nggak peduli. Karena apa? Karena gadget itu membuat manusia menjadi autis. Termasuk kita yang generasi milenial individual, autis, nggak mau tahu soal orang lain. Pokoknya gue ya itu yang kemudian kita bahasakan dengan namaku Bento, gitu. Rumah real estate. Kayaknya ada penyanyi juga. Jangan lupa nonton video klipnya ya. Ini nanti karanya ke sini nih, karena Romo ini ternyata penggemar musik nih ya. Bukan penggemar aja, pemain musik. Pemain musik, Pianis. pecinta musik, Iya, pianis. gampang loh pianisnya. Iya. Piano klasik. Betul, itu luar biasa. Nah itu dia. Jadi ada orang yang cuek-cuek saja,
ada orang yang dua jadi komentator tapi nggak Nggak berbuat. berbuat. Jadi Oke. kayak biar rame aja ya. biar rame komentator tapi gitu, no action talk only. Ngasih jalan. Ya, marah sama orang lain, menyalahkan situasi juga termasuk menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Belum selesai dengan dirinya. Betul. Dan yang ketiga, dan tentunya ini pasti orang beriman. Kenapa? Orang beriman tidak tanya kenapa ini, kenapa itu. Orang yang beriman mau dia imannya apa? Mau orang Hindu kah, mau Muslim kah, mau Protestan kah, mau Katolik kah, apapun. Mau iman kepercayaan juga. Gimana caranya ya supaya masyarakat kita, lingkungan kita, situasinya lebih baik. Nah itu orang beriman begitu. Iya. Karena mencoba memaknai apa yang diambil dan diterima sebagai sesuatu yang baik dalam situasi yang tidak baik, apa yang harus kita perbuat, kan begitu. Nah, itu yang saya gambarkan sebenarnya. Mari kita perkuat, sebagaimana ini podcast keren menurut saya. Kenapa? Karena kita ngajak, menginspirasi, juga mengedukasi kaum muda kita supaya bisa ambil pilihan yang tepat berdasarkan suara hati. Suara itu nggak bisa ditipu sebenarnya, ya. Tapi suara hati membutuhkan sebetulnya resonansi apa yang kita rasakan ini. Bener nih di podcast STM ini, saya rasa ini dia satu frekuensi sama kita. Nah itu dia. Tapi kalau frekuensinya orang itu memang budak ya, atau keganggu gitu ya, karena persoalan yang belum selesai atau luka batin, ya itulah yang kemudian bisa menjadi Harus satu hal Iya. yang dia lakukan sendiri untuk menyembuhi luka batin. ya. Seperti itu bukan pilihan, terpilih ya, maksudnya. Iya kita kumpul nggak bukannya kebetulan kan, jadi memang udah kayaknya udah diatur. Nah gua sih ngelihatnya begitu. Jadi kita seperti begini nih kan, Memang udah jalan kumpul-kumpul ya ada sesuatu yang mau kita gagas. Iya. Kita Soal bukan kenapa. bicara soal kenapa. Kita melakukan podcast ini saja sudah menghadirkan gimana caranya supaya kita bisa mengedukasi. Iya. Lebih Gimana baik. narasi yang inspiratif dengan mungkin bukan hanya kisah, tetapi juga sejarah, ya. Iya. Lalu juga narasi dari dokumentasi dan analisa ditambahkan itu memberikan perkuatan kepada kita untuk ya semakin menunjukkan kita harus pilih Harus pilih. pada cinta tanah air. Karena dasarnya udah jelas kok bagi saya ya. Dasarnya itu orang hidup itu kan ada dua dalam segi hukum positif. Ada jus sanguinis sama jus soli. Jus sanguinis itu berdasarkan darah, Darah. ya. Tapi tidak cukup dengan darah kita orang Indonesia, kita lahir di Indonesia karena darah kita bukan. Karena kita itu keturunan dari orang yang sudah lama di Indonesia. Itu yang namanya ius sanguinis. Orang Jawa, orang Batak, Batak. gitu. Nggak bisa dia sanguinis karena darahnya Batak, darahnya Minahasa, darahnya Ambon. Satu darah dia, gitu. Tapi yang kedua, dia ada ius soli. Contohnya kiper Martin Paes. Iya. Dia nggak hidup di Indonesia. Dia berasal dari nenek yang lahir di Kediri. Neneknya itu pun juga bukan orang Indonesia, tapi lahir di Kediri. Karena lahir di Kediri, dia punya hukum namanya ius soli. Iya. Hukum, ius itu adalah hukum di mana dia lahir. Nah itu hukum yang kemudian diratifikasi menjadi hukum internasional. Maka sebetulnya naturalisasi buat saya sih oke-oke saja. Sejauh dia Iya, memang sejauh punya dia- roh. Iya. Nah, roh itu maksud sih orang naturalisasi yang ada di sana, ya mungkin orang mengatakan ya dia perlu duit. Menurut saya dia nggak punya iya. duit. Tidak hanya duit, Satu tapi hal ada gitu ya. kebanggaan. Kebanggaan. It says misalnya dia nyanyi Indonesia Raya Merdeka. Padahal dia it says ya, dia ya Ada apa? soulnya. Ya ada soulnya. Jadi Bisa. menurut Romo nih, Romo kan Romo juga pencipta lagu, pemain musik segala macam. Menurut Romo yang paling menggambarkan lagu apa yang menurut Romo menggambarkan rasa cinta tanah air? Ini kan penting ya. Dan banyak lagu nih yang memang biasa lagu. Aku pilih lagunya Ibu Sud. Apa tuh? Itu apa namanya? Itu Ibu Tanah Sud. air, Moy. Tanah Oh, airku aduh, kita tidak keren. kulupakan. Itu keren banget. Dan saya percaya, ya, feeling saya, ini lagu bukan untuk Indonesia saja. Oh, Dan berasal kebanggaan Indonesia, kenapa? Jadi lagunya
dunia Semua. ketika Piala Dunia 2026 digelar. Saya berharap seperti itu. Amin. Semoga lah. Sama seperti di Amerika Serikat kan, ini ada cerita nih. Nah, ini penting nih didengerin sama para kaula muda sama milenial, khususnya generasi Z. Jadi pada suatu pertandingan soccer, sepak bola Amerika itu ada itu tawuran massal gitu kan. Wah, bingung nih gimana cara merelainya gimana. Ada ide dari yang panitia itu, salah satunya kita setel lagu national anthem ya, disetel lah lagu Amerika ya. Lalu begitu itu semuanya langsung gini itu Amerika yang tanah airnya itu bukan nggak jelas. Iya, mereka ada yang dari Afrika, ada yang tapi mereka lahir di tanah air Amerika. Langsung mereka gini semua. Padahal Lagi tawuran. Nah, saya kira ini bisa menjadi satu kesempatan dan catatan luar biasa kita pemerintah sekarang ya, kita beri salut lah. Jam 10 pagi ya, lagu Indonesia Raya dikumandangkan di mana-mana, di pasar, di stasiun, di terminal, dan semua orang dalam keadaan tegak gitu ya. Ini sebenarnya salah satu untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme Indonesia gitu. Ya kita lihatlah sekarang udah, kalau mau dibilang mana kita cinta pada tanah air, lihatlah GBK sudah. Iya. Perbandingkanlah di Asia Tenggara mana supporter yang paling fanatik terhadap nasionalisme. Ya kita harus mengatakan Indonesia gitu. Seru ya, kayak rame ya. Saya kira itu. Jadi di saat kita mengatakan suasana sekarang belum baik-baik saja, ayolah kita lihat, jangan tutup mata kita. Ya, berjuang terus karena apa? Orang tetap bangga sama Indonesia. Harus berjuang lah. Ya. Kasihan para pahlawan pendiri bangsa ini kan. Ya. Kadang-kadang juga tidak diakui sebagai pahlawan ya. Ya. Amerika dalam. Ya. Ini ada cerita. Gue belum pernah ngomong sama Romo Yuti. Zaman Romo tuh tugas pastor di Jogja di Angkatan Udara ya. Itu orang tempat komplek om gue tuh bilang Romo itu tuh humble banget. Oh. Jadi gue beberapa kali ke Jogja, Romo bilang, "Tok, kalau lo ke Jogja, kontak gue." Dan gue beberapa kali nggak pernah kontak. Nah pas gue ada keseripahan, gue baru mau kontak, ternyata Romo itu, "Kok ini di? Oh aku di Jogja, ngapain? Tante gue meninggal, kebetulan Katolik." Terus ya gue kasih tahu Babar Sari, nggak pakai ngomong, Romo tiba-tiba pada saat misa lagi rame-ramenya, ada yang pastor yang ngurus juga tuh mau ya, Romo datang duduk di belakang tuh. Yang lain pada nggak tahu, cuman begitu tahu Romo Yuti datang. Kan termasuk Romo senior istilahnya kok. Disempet-sempetin datang situ, yang orang bilang, "Ya ampun Mas Toto, Om Toto," katanya. "Romo Yuti baik sekali," katanya. Temen gue bilang, "Gue nggak nyuruh datang, maksudnya gue nggak ngundang, maksudnya ya hanya ngasih tahu, mau aku di Babar Sari ada keceritaan datang, ditungguin sampai selesai misalnya." Luar biasa. Thank you. Itu sampai yang di keluarga tuh, aduh seneng banget. Itu salah satu yang gue bilang, humble banget katanya, keluarga tuh pada wah. Ya kan ada Toto, ada Mas Toto. Kayaknya memang sifat beliau ya. Ada Memang sifat beliau. Sifatnya Kita Romo. udah mau masuk season terakhir. Sobat Tua Muda Podcast. Masuk season terakhir. Itu biasanya kayak kuis nih. Yes. Kita tanyanya panjang, jawabnya harus singkat nih. Ya. Kalau nanya-nanya gini kan gue udah terkenal orang tua selalu dipanggil. Kalau udah raport gue kan orang tua gue selalu dipanggil gue. Apa dong ya pertanyaannya? Aduh. Siapa Romo ya? Ya, Nasi goreng atau soto ayam? nasi goreng. Drama di lapangan atau ngobrol di kafe? Ngobrol di kafe. Ini pemain sih ya. Lagu favorit mau? Lagu favorit Queen, Love of My Life. Iya. Oh, iya. Piano akustik atau piano digital? Piano akustik. Kenapa? Menurut saya ya. Jadi dan itu main untuk lagu-lagu Eropa klasik ya. Karena memang saya sebenarnya dulu terbiasa dengan klasik. Kalau untuk jazz itu Asia, Jepang.
Dan Romo ternyata les dari SD kalau nggak salah Moy. Ya, Plus dari SD. SD kelas. Ya. Ya. SD. Oke. Tapi koleksi alat musiknya saya lihat nggak cuma keyboard aja ya. Keyboard kalau nggak salah sampai berapa sama gitu. Nggak terhitung. Ada ini dan tiba-tiba masuk ke studio ada barang baru lagi ya nggak? Gue sih seneng aja gitu ya. Iya ada barang baru gitu. Satu kata tentang Indonesia. Aku cinta. Catat tuh aku cinta. Dan yang Cinta. terakhir ya kamu ya. Boleh kasih satu quote pribadi nih buat kita semua nih yang Gen Z dan kita yang Gen Z nggak usah khawatir sama situasi apapun. Be yourself. be yourself. Kenapa? Karena kekuatan manusia dimanapun adalah karakter yang menunjukkan dia memuliakan orang lain dan oleh karenanya dia dimuliakan. Gua tuh belajarnya dari Ibu Murni kalau masih ingat. Ya, Bu Murni. Oh ingat ya sih Bu Murni. Bu Murni itu guru fisika. Fisika. Saya tanya kenapa Bu, kenapa sih emas disebut logam mulia? Ya karena dia tidak teroksidasi, tidak berkarat, tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga saya dengan mudah mengatakan kalau orang itu mulia, seperti logam mulia, orang itu tidak mudah baper, Betul. tidak mudah teroksidasi, nggak ikut-ikutan, tapi punya pendirian, punya alternatif dalam kehidupan. Pilih apa yang menjadi hati nuranimu. Itulah be yourself. Podcast Sobat Tua Muda. Sobat Tua Muda. Dan tadi kan kita udah mau minta nih sebenarnya. Mau minta Romo untuk membimbing kita nih. Kasarannya nih sebagai host ya. Iya. Sebagai host. Jadi bintang-bintang tamu ini mohon diizin supaya bisa diarahkan dari cita-cita kita bersama untuk pembangunan masa generasi muda. Ini kita minta ya. Jadi harus diterima, nggak boleh ditolak ini. Saya sebenarnya mau diminta mau enggak, saya merasa ya satu, ikatan kita kuat, bonding kita hebat. Ya. Di Tarakanita itu. Siap. Keikatan inilah yang sebetulnya membuat dan merajut kebinekaan dalam keikaan gitu ya, kesatuan dalam kebinekaan. Ya. Maka sebenarnya mau diminta mau tidak diminta adalah suatu kesempatan baik untuk mengabdi Tuhan lewat teman-teman. Jadi kita tim. Oke, Menurut luar biasa. saya itu tim dimana tadi kita sudah bicara soal apa sih yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia, bonding dan murah hati. Berhati. Kita harus belajar banyak keutamaan dan kearifan lokal bangsa kita itu yang selalu mendahulukan orang lain, memuliakan orang lain, Ya, menganggap orang lain lebih utama daripada Itu diri paling- sendiri. Paling penting itu. Itu Jarang kita lakukan untuk memuliakan orang. saya bisa ngerasakan kita itu lebih banyak kemurahan hati. Gitu. Oke, Romo, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita akhiri podcast ini, ada satu yang harus kita kasih ke Romo. Bentar ya. What is? Oh, bentar. Oke, ini Romo. Ini mau Guys, Kaos. oke le. Nih Mohon jadi anggota. terima. STM. Terus kalau udah begini, saya akan mengatakan jaya, jaya, jaya. Maju. Terima kasih. Thank you. Oke. Terima kasih. Thank you ya. Romo, waktunya. Ya, thank you. Keren. Mohon bimbingan kita nih. Ya sama salah kita saling asih-asuh. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian ya. Podcast ini kita akhiri. Terima kasih Romo, terima kasih tim dari STM Sobat Tua Muda. Terima kasih kepada direktur kita, produser nih, Mas Arko. Dia ada di belakang layar. Dia bagian, ya dipotong. Ini Anto di cut aja. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Nanti Romo Yote akan sebagai host dengan bintang tamu yang harus kalian tunggu. Terima kasih.